Oke, baik semuanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman sekalian semua. Sahabat AWM Star Life ya. Oke, selamat sore semuanya ya, dan selamat datang buat pembicara kita pada sore hari ini ya, Pak Ide Bagus Kembar ya. Nanti kita akan sambut beliau. Selamat sore sekali lagi buat rekan-rekan sekalian, sahabat AWM Star Life di acara Zoom ngabuburit kita di hari Sabtu yang spesial ini ya. Jadi seperti biasa, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia, kita setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, kami mewawancarai para peraih-peraih reward yang ada di AWM Star Life tentunya ya. Jadi sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk teman-teman sekalian yang menjalankan ibadah puasa, kita mendengarkan kisah-kisah mereka untuk sama-sama belajar dari mereka, para peraih reward kita, bagaimana strategi, visi, dan impian mereka sehingga bisa berada di AWM Star Life dan tentunya meraih reward-reward dan kemenangan-kemenangan yang ada di AWM Star Life ya. Oke, pada sore hari yang spesial ini ya, kita kedatangan seorang tamu dari Bali tentunya, seseorang yang sangat luar biasa yang merupakan penggerak awal daripada AWM Star Life di Pulau Bali ya. Bagaimana kisah beliau, nanti kita tentunya akan ngobrol dengan beliau langsung, tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, kita lihat dulu sedikit mengenai video profile daripada pembicara kita pada sore hari ini, agar teman-teman sekalian bisa mengenal sekilas mengenai siapa sosok pembicara kita pada sore hari ini. Ya, kita lihat dulu video profilnya berikut ini.
Oke, baik sahabat AWM Star Live ya. Tadi kita sudah lihat sekilas dari profil daripada pembicara kita pada sore hari ini ya, yaitu Bapak Ida Bagus Kembar Yana Putra ya. Jadi kalau saya manggilnya beliau ini biasanya Ji Kembar. Swastiastu Ji Kembar. Swastiastu Pak Jun. Iya. Senang dapat berjumpa nih sore hari ini. Iya, iya. Gimana kabarnya? Ya, sehat? Sehat, ya, Ji? sehat Pak Jun. Salam iya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Iya. Gimana kabar Ji? Di Bali ya Ji ya? Di Bali baru pulang Pak Jun. Nah, kebetulan ini juga ada tim kita datang kebetulan nih di rumah di Denpasar ya. Kebetulan kita mau sharing sebenarnya hari ini, sore hari ini. Gitu. Nah, kita ada acara Zoom gitu. Dan sekalian kita biar sama-sama ikut Zoom-nya. Gitu Pak Jun. Yeah. Oke. Iya Ji Kembar. Jadi lama juga kita tidak jumpa langsung ya. Jadi kali ini kita lewat Zoom dan luar biasanya sore hari ini. Memang biasanya kalau jam-jam segini nih biasanya yang puasa itu banyak yang lagi tidur, ya kan? Betul ya. Tapi luar biasanya teman-teman yang hadir ini luar biasa mereka ya. Tapi jangan khawatir karena Zoom seperti ini kami selalu rekam karena ini bisa jadi momen abadi untuk selamanya gitu loh, Ji. Ya. Iya, jadi kami tentunya berharap sore hari ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari seorang Haji Kembar. Ya. Oke. Sama-sama Pak Jun, kita sama-sama belajar gitu kan dari pengalaman-pengalaman teman yang sudah duluan ngisi Zoom ya. Jadi luar biasa, semua sangat menarik ya perjalanan beliau. Ya, jadi dari sana juga kita bisa ngambil pelajaran lah untuk bagaimana kita ikut mengikuti menduplikasikan apa yang beliau lakukan, kita juga bisa duplikasikan di Bali gitu Pak Jun. Oke, baik. Oke, Ji, kita mulai dulu dari cerita masa kecil, Ji. Ya kan, biar ceritanya mengalir ya. Saya terus terang kan juga belum pernah tahu ya. Jadi artinya wawancara seperti ini pun juga selalu mengalir, tidak kita setel apapun. Jadi saya juga ingin tahu lebih dalam. Kalau boleh cerita nih, Ji, masa kecilnya gimana, Ji? Lahirnya di mana, orang tua dan sebagainya. Kalau masa kecil saya sih mungkin ya sama teman-teman yang kemarin ngisi Zoom juga hampir sama ya. Jadi dari kecil saya sebetulnya mandiri ya. Jadi orang tua, ibu saya sudah meninggal, saya juga tidak tahu ya ibu saya ditinggalkan masih bayi. Oh ya? Jadi masih bayi, udah ibu nggak ada ya Ji ya? Udah nggak ada, saya juga nggak kenal wajahnya ibu gitu kan, hanya kenal dari foto saja Pak Jun. Ya, jadi dari dalam kandungan ya kami sudah berdua, saya kembar gitu kan. Nah akhirnya. Makanya namanya kembar ya? Iya, makanya namanya Ida Bagus gitu. Kembar karena memang kembar gitu Pak Jun. Nah cuman satunya laki Ji, kembarannya laki. Sama-sama laki. Nah cuman ya tidak berumur lama ya, mungkin berselang 3 bulan. Kakak saya itu meninggal duluan gitu kan. Gitu. Nah, itu sebelum ibu. Ya, sebelum ibu meninggal, jadi katanya kakak saya duluan yang meninggal. Untuk selanjutnya ya karena bapak saya atau aji saya ya, kalau di Bali kan aji ya. Nah, aji saya merantau ke Jakarta, jadi saya di sini di Bali itu tinggal sama nenek atau niang istilahnya kalau di Bali ya. Nah, artinya di sini pun kita di Bali pun saya sendiri itu tidak tidak begitu banyak dapat kasih sayang gitu kan. Ya karena tahu sendiri nenek juga banyak punya anak dan punya cucu gitu kan. Nah, artinya saya hidup sendiri ya jadinya. Jadi dari SD saya sudah mulai ikut orang untuk mau buruh bertani di desa gitu kan. Ikut memang padi, ikut panen. Itu nenek udah bertani gitu ya, Ji ya? Iya, Pak. Jadi memang di lingkungan kami di Karangasem itu memang pertanian. Nah, jadi untuk mendapatkan bekal untuk masuk ya untuk sekolah ya harus bertani gitu kan. Nah, artinya dari sana dapat upah ya itulah dipakai untuk biaya sekolah gitu Pak Jun. Wah, luar biasa ya. Jadi betul-betul mulai ikut bertani itu usia berapa berarti, Ji? Itu sudah mulai menginjak tamat SD mau ke SMP. Nah itu saya sudah mulai istilah Balinya bilang memburuh ya, memburuh nanam padi, terus memburuh manyi ya, itu dari awal sampai panen itu kita ngikut di sana. Jadi istilahnya mederap lah istilahnya ya.
Jadi ikut sampai panen, di panennya pun kita diperhitungkan Pak Jun waktu itu kan. Nah cuman memang beda kalau perhitungan kita masih anak-anak kan beda dengan yang sudah tua-tua gitu kan. Nah yang luar biasanya lagi SMP saya biaya sendiri, saya jadi tukang antar beras di Bulog Klungkung. Di Klungkung. Iya, itu SMP ya, kita, iya, jadi ada beras datang dari pusat, ya kita turunkan, nanti kita ada yang order, kita naikkan, dapat upah, dan dapat juga ini sisa-sisa beras yang jatuh itu kita pungut. Nah itu kita kasih ke ibu-ibu yang unuh istilahnya. Nah itu kita bagi hasil istilahnya Pak Jun gitu. Oh, luar biasa. Jadi dari awal memang saya hidupnya boleh dikatakan sendirilah istilahnya. Jadi untuk sekolah sampai SMA itu biaya sendiri dan hidup sendiri. Kadang nginep di sana, kadang nginep di sini sehari gitu Pak Jun. Jadi kurang kasih sayang lah. Kalau dibilang ini anak tolong lah istilahnya ya. Kalau berantem itu udah sering kali Pak Jun. Iya, luar biasa ya. Iya, sampai sekarang pun masih Pak Jun. Jadi sebetulnya saya Aji masih punya, cuman tidak pernah ngumpul jadi satu. Jadi saya dari dulu memang mandiri gitu kan. Kemudian sampai sekarang Pak Jun. Menyelesaikan sekolah sampai apa Ji? Sampai level mana menyelesaikan? Sampai SMA saja Pak Jun. Sampai SMA sampai ya. SMA saja. Kuliah kalau untuk kuliah itu biaya tidak memungkinkan ya. Jadi karena saya masih harus nomaden istilahnya Pak Jun. Jadi saya nggak punya tempat pasti gitu. Jadi saya akhirnya tinggal di rumah teman kadang-kadang itu kan merantau ke Kuta. Dulu saya merantau ke Kuta tuh nggak tahu siapa-siapa ya. Hajar saja gitu kan. Akhirnya sambil berkenalan sama teman-teman dari Madura, kita ikut jualan acung dulu kan. Nah di sanalah saya kenal yang namanya multi level marketing Pak Jun. Di Kuta itu ya gara-gara ya teman banyak gitu Pak Jun, ada yang ngajak ngajak itulah. Waktu itu ya bisnis jaringan belum booming atau belum seramai sekarang waktu itu Pak Jun. Iya. Karena kalau waktu itu kan jarak antara Karangasem Kuta tuh jauh ya, jauh sekali ya. Lumayan Pak Jun, kalau dulu kan belum ada bypass ya, sekitar 2,5 jam lah kalau dari Karangasem ke Kuta. Nah, kalau sekarang udah ada bypass, cuma 1 jam aja udah nyampe Pak Jun. Iya, luar biasa ya. Nah, terus jadi akhirnya berarti sampai ke Kuta udah mulai juga mencari kehidupan sendiri lah ya. Betul Pak Jun. Ya jadi itu modalnya nekat Pak Jun. Jadi saya cuma bawa baju waktu itu paling 3 setel Pak Jun. 3 setel aja ya, kita nggak tahu siapa-siapa ya, kita datang ke Kuta langsung di sana. Entah apa yang terjadi, saya nggak kenal siapa-siapa ya. Di restoran gitu saya minta kerjaan kan. Nah, akhirnya saya diterima lah di salah satu restoran, saya tidurnya di rumahnya ini, tempat satpam. Tempat satpam. Nah, di sana besoknya saya sudah diminta untuk jemur kasurnya, tempat duduk itu. Nah, terus bersih-bersih, beres-beres. Cuman saya nggak digaji Pak Jun waktu itu. Cuman dikasihani sama Pak Satpamnya gitu. Waktu itu pertama dikasihani sama Pak Satpam, dikasih tidur di sana. Cuman kalau nanti bos datang, disuruh pergi gitu Pak Jun. Cuman dia kasihan aja sama saya, tapi besoknya disuruh bantuin bersih-bersih Pak Jun. Iya. Oke. Itu seperti itu berapa lama Ji? Berapa lama seperti itu? Kalau enggak salah itu sekitar ada barang 2-3 bulanan Pak Jun. Nah, akhirnya saya dikasih modal waktu itu untuk jualan postcard. Nah, postcard ya, waktu itu masih ada postcard sama jam yang kita beli di Gajah Mada itu kiloan Pak Jun. Nah, kita jual ke tamu gitu. Oke. Nah, akhirnya itu mulai bisa kos gitu. Di pinggir pantai Kuta gitu ya jualannya. Ya, itu saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi akhirnya dibantu sama Pak Satpam dan ada ibu-ibu nih kalau nggak salah juga kerja di restoran tersebut. Nah, itulah yang kayaknya menyisihkan makanan dari restoran itu, dikasih saya istilahnya ngumpet-ngumpet Pak Jun. Supaya manajernya tidak tahu gitu. Cuman saya tetap bantu, malam saya bantu gitu kan. Cuman memang nggak ada yang tahu selain mereka berdua gitu Pak Jun. Oke. Terus kemudian berjualan begitu berapa lama Ji? Nah, itu lumayan lama Pak Jun. Lumayan lama itu saya waktu itu tamat SMA itu kalau nggak salah di tahun 94 Pak Jun. Jadi 94 ke sana tanpa tahu siapa-siapa. Nah, dari sana kurang lebih
6 bulanan lah saya luntang-lantung gitu Pak Jun. Hmm. Luntang-lantung, nah akhirnya mulailah punya penghasilan sendiri dari hasil jualan jam ya. Nah ini kebetulan ada teman-teman dari Madura ini yang ngajarin Pak Jun. Nah saya bahasa Inggris kan nggak berani atau nggak tahu ya. Tapi saya lihat teman Madura ini kok dia asal ngomong gitu, tapi tamunya ngerti Pak Jun gitu kan. Nah dari sana awalnya, oh ternyata gampang juga ya, asal ngomong. Yes sir, asal menawarkan saja dan ngomongnya juga saya pikir nggak bener gitu kan, tapi kok tamunya ngerti gitu kan. Nah dari sana saya ngikutin apa yang mereka lakukan, saya ikutin, dan akhirnya bisalah punya penghasilan dari jualan jam. Waktu itu juga belum banyak yang ngacung waktu itu Pak Jun. Iya. Jadi masih ya belum ada aturan di desa adat tuh, belum ada aturan, jadi kita masih bebas ngacung. Jadi mau jualan apa aja di pinggir pantai boleh gitu kan. Artinya kita masih semau gue lah di pantai itu. Jadi nggak ada aturan waktu itu. Nah sekarang nggak bisa Pak Jun. Sekarang sudah diatur sama desa adat sekarang. Iya. Terus pengalaman nggak enaknya apa Ji waktu itu menjalani profesi jadi penjual seperti itu, apa pengalaman nggak enaknya Ji? Yang nggak enaknya waktu itu pernah tidak dapat jualan sama sekali, tidak punya uang sama sekali Pak Jun. Minjem juga malu gitu kan sama teman. Nah akhirnya mau nggak mau gitu kan, ya kita beranikan diri datang ke yang membantu saya kemarin yang dulu. Artinya minta bantuan lah, sekedar untuk makan saja hari itu gitu Pak. Nah akhirnya benar dibantu Pak. Akhirnya hari itu bisa makan, besoknya ya alhamdulillah bisa dapat jualan lagi gitu Pak Jun. Oke. Nah kemudian terus kok bisa tiba-tiba jadi ketua koperasi nih? Gimana perjalanannya Ji? Wah itu udah lama itu perjalanannya itu. Jadi saya dari tahun 94, 97 kalau nggak salah itu baru kenal bisnis jaringan waktu itu dari Amerika ya kalau nggak salah ya. Nah itu sampai sekarang masih eksis. Artinya pada saat jualan itu, dalam proses jualan itulah mulai kenal bisnis jaringan dulu ya, baru berkecimpung ke koperasi ya? Ya, itu masih di jaringan dulu Pak Jun. Kalau koperasi ini baru kita tinggalkan loh Pak Jun. Baru setahun. Jadi gimana ceritanya kenal bisnis jaringan pertama kali, gimana ceritanya? Pertama kali ya saya diajak sama teman dagang acung juga waktu itu, diajak ke pertemuan waktu itu. Dibilang acaranya makan-makan Pak Jun. Iya. Acara makan-makan yuk, ini ada teman ulang tahun yuk ke sana gitu. Nah kita asal udah dengar makan kan, karena saya nggak punya uang kan pasti senang kan gitu. Akhirnya ke sana, akhirnya sampai di sana ada orang yang presentasi di depan. Nah membicarakan yang masalah bisnis dibilang bisnis ini bisnis cari orang gitu kan, cari orang, artinya dikenalkan ke orang lain, maka nanti akan ada omset. Nah dari sana saya berpikir bagus juga kalau kita hanya cari orang tanpa modal kan begitu Pak Jun ya. Memang dikatakan tanpa modal, hanya memindahkan cara belanja saja, awalnya seperti itu Pak Jun. Jadi kebutuhan sehari-hari misalkan kita belanja di mana, hanya memindahkan saja, dan sambil mengenalkan dan mengajak teman itu juga untuk belanja di sana. Loh, gampang sekali saya pikir waktu itu Pak Jun ya. Iya. Sorry, waktu itu produk apa Ji? Waktu awal tuh produk apa itu? Boleh nyebut merek Pak Jun? Nggak usah menyebut merek, jenis produknya aja. Waktu itu pembersih mobil, satu paket pembersih mobil. Mungkin Pak Jun udah kenal ya. Itu dari Amerika ya. Iya, oke. Dari sana ya lumayan hasilnya. Akhirnya saya sampai jarang-jarang jualan acung lagi Pak Jun. Jarang acung, jadi kita jualan pembersih mobil aja gitu kan. Sampo mobil, lap mobil, itu lengkap Pak Jun, satu paket itu. Nah terus ternyata lama-lama berjalan banyak yang mengatakan mahal gitu kan. Nah mahal, terus ketemu lagi dengan bisnis jaringan yang kedua gitu kan Pak Jun ya. Ketemu yang kedua, ternyata yang kedua ini jauh lebih murah, dan ternyata ini adalah MLM asli Indonesia gitu kan. Asli Indonesia. Nah dan produknya juga itu memang betul-betul kebutuhan sehari-hari. Nah artinya ada mie di sana, ada odol, ada sabun, ada sikat, ada sampul. Nah ini lebih bagus lagi kan begitu. Nah dari sana saya mulai melirik bisnis yang ini gitu kan. Nah di sini lumayan lama saya Pak Jun, dari tahun 99 sampai 2006 kalau nggak salah. Iya. Lumayan lama gitu. Lumayan lama ya.
Ya, nah di sinilah saya dapat pembelajaran yang luar biasa, Pak Jun. Jadi bukan hanya materi saja yang saya dapatkan di sana, tetapi pembelajarannya itu sampai kita bisa membentuk kacamata kuda ya pada masing-masing dari jaringan kita. Dan lumayan juga di sana ada beberapa teman-teman yang bisa berangkat ibadah, yang dapat mobil, dapat sepeda motor. Banyak juga hampir di seluruh Indonesia ada jaringan gitu Pak Jun. Karena ya memang karena kebutuhan Pak Jun, produknya itu kebutuhan gitu kan. Jadi gampang untuk menyampaikan atau mereka gampang untuk tertarik gitu Pak Jun. Oke. Nah, kalau boleh tahu di pengalaman pertama dan kedua bisnis jaringan itu, Ji Kembar itu hanya sekedar menjual produk bisnis jaringan atau membangun sistem, Ji? Nah, kalau di awal saya menjual, Pak Jun. Terus terang di awal saya menjual karena saya kan penikmat kopi ya, Pak Jun ya. Penikmat kopi. Nah, ternyata kopi ini yang saya rasakan sangat luar biasa. Dan ketika saya kenalkan sama saudara, teman, tetangga siapa itu, mereka nerima gitu kan. Nah, dari sana belajar untuk menjual. Nah, ternyata dari menjual tersebut ada keuntungan langsung gitu kan. Nah, ternyata dari perusahaan kan ada juga yang namanya bonus waktu itu kan. Nah, per bulan waktu itu ada bonusnya itu per bulan, Pak Jun, diterima per bulan. Jadi jaringan pun di sana masih sistem 3 jalur, Pak Jun. Iya, yang kebutuhan sehari-hari tadi ya. Iya, masih 3 jalur dan cuman di sana kejebaknya nanti ada di posisi ketiga nanti Pak Jun. Jadi posisi pertama, kedua, ketiga, nah di posisi ketiga ini baru kita kejebak nantinya, terjebak di sana bahwa di sana ada poin grup bersih. Nah, itu yang membuat saya agak ada syarat. Nah, ketika kita sudah membangun 3 jalur besar, ternyata harus ada 1 jalur PGB namanya ya, poin grup bersih di luar jalur besar itu. Ya, kelebaran gitu ya. Kalau tidak bisa terpenuhi itu dengan poin pribadi waktu itu ya, poin pribadi dan PGB itu harus terpenuhi setiap bulannya. Nah, kalau tidak terpenuhi, nah itu bonus apapun itu tidak akan diberikan gitu Pak Jun. Nah, di sana juga kita berpikir juga kan, ya kita punya jalur besar, 3 jalur lagi kan. Nah, ternyata hanya kesalahan dari poin grup bersih yang tidak mencapai yang semestinya kita tidak diberikan gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Ji, jadi yang perusahaan bisnis jaringan yang kedua tadi, apa yang Ji Kembar sempat raih di sana, Ji? Di sana kalau saya sempat disalip beberapa downline saya, Pak Jun. Jadi saya sendiri waktu itu posisi keempat, hampir mau posisi kelima, dulu namanya Ruby kan, yang kelima Pearl gitu kan. Nah, di sana saya dapat mobil ibadah, sepeda motor, ibadah, mobil dan mobil sederhana dan mobil. Gitu Pak Jun. Jadi artinya waktu itu income udah oke lah ya, udah jauh lebih lumayan, baik. Pak Jun. Lumayan Pak Jun, kalau income di sana lumayan. Cuman itu tadi Pak Jun. Ketika nanti kita lengah sedikit ya, karena waktu itu saya juga digaji ya sama perusahaan untuk menjadi menjadi instruktur waktu itu namanya instruktur Pak Jun. Jadi kita diundang ke sana ke sini mewakili perusahaan untuk menjadi instruktur, ngisi acara sampai ke Surabaya, ke Jakarta kita diundang waktu itu kan dari perusahaan. Nah, di sana agak lengah jadinya. Jadi PGB itu yang harusnya setiap bulan harus ada 1.000 poin itu ternyata ketika kita cek, karena di sana kan kita bisa cek Pak Jun ya dari pembelajaran tiap hari itu. Jadi ketika kita cek ternyata ada kurang sedikit. Nah, akhirnya di sana kita harus reminder. Jadi ada kesempatan reminder diberikan produk. Nah, kalau misalkan bisa kita tutupin, nah itu diberikan bonus kita itu full. Tapi kalau tidak dipotong reminder Pak Jun. Ada reminder istilahnya gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian tadi kita sudah sempat dengar dari Ji Kembar pengalaman dalam membangun bisnis jaringan ya. Jadi di perusahaan yang kedua beliau sudah cukup berhasil, namun ternyata ada satu sistem yang ternyata ketika jaringannya bertumbuh besar, ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk memiliki omset di kaki lain selain kaki besarnya. Nah, kebetulan Ji Kembar, apa yang Ji Kembar alami ini sama seperti saya alami di perusahaan saya yang dulu gitu loh, Ji. Pada saat masih jadi aktif dalam menjalankan bisnis jaringan ya. Jadi pada saat itu saya punya beberapa jalur yang sudah mendapatkan reward, ya kan. Nah, ternyata untuk bisa menikmati omset dari jalur-jalur besar itu harus punya kaki lain ya. Harus. Syaratnya sedikit sih, tapi yang jadi masalah adalah
kita brandingnya tuh sudah tinggi ya, income-nya udah gede, kalau mau bangun kaki baru itu kan berat. Betul, Jadi betul Pak Jun. perlu usaha yang luar biasa gitu, nggak gampang gitu. Ya, betul. ibaratnya udah naik mobil mewah terus disuruh turun-turun ke ganggang, ibaratnya begitulah. Betul. Ya, makanya justru di situ letak beratnya ya, Ji ya. Betul. Ya, Cuman ada yang lebih ini lagi, mengejutkan lagi Pak Jun, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri kan. Nah, ternyata sistemnya yang dirubah Pak Jun. Jadi dari awal kita berjuang kan ada yang istilahnya kita menjual nama nih. Ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gitu kan, bisa meraih mobil gitu kan. Ada tukang sol sepatu, bisa meraih rumah gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu dihilangkan Pak Jun. Nah, jadi prestasi itu tidak ada lagi. Nah, artinya entah apa yang terjadi, ada perubahan sistem sesignifikan itu. Nah, itu yang membuat banyak dari top leadernya bahkan itu ada yang kron juga itu sampai hengkang Pak Jun. Hengkang ke multi level lain gitu kan Pak Jun ya. Nah, artinya dari sana mulailah rontok, padahal waktu itu kita sedang booming-boomingnya, Bali itu sedang booming-boomingnya. Sama juga seperti AOM Pak Jun. Jadi perusahaan yang kedua itu saya juga merintis di Bali. Sampai yang dari Jambi namanya Pak Sapri itu dulu bawa pega rongsok lah boleh dikatakan, sampai dia dapat Mercy C180 kompresor. Nah, itu kita yang diajak ke sana ke sini untuk merintis. Nah, jadi untuk seluruh Bali lah istilahnya, omsetnya luar biasa, tercepat ya, diamond tercepat waktu itu dia. Berapa ya? 5 tahun itu sampai double diamond. Itu tercepat se-Indonesia waktu itu. Gitu. Oke. Jadi waktu itu sistemnya dirubah yang istilahnya lebih memberatkan ya, lebih tidak berpihak ke member gitu ya, Ji ya. Betul. Jadi yang ini enggak ada Pak Jun. Peraihan itu dihapus. Jadi yang ada minimarket Godam, nah itu yang dinamakan waktu itu. Kayaknya menjadi reseller Pak Jun ya, kita yang sudah bangun jaringan sedemikian rupa yang sudah besar itu tidak dianggap Pak Jun. Jadi sekarang siapa yang bisa melakukan penjualan bagus atau banyak, dia yang mendapatkan untung gitu kan. Nah, itu yang membuat orang pada lari Pak Jun. Mungkin mencari ke multi level marketing yang lain Pak Jun. Oke. Nah, kemudian selanjutnya gimana Ji ceritanya? Setelah berhenti memutuskan mengundurkan diri dari bisnis jaringan yang itu, selanjutnya gimana? Nah, kebetulan ada lagi yang menawarkan Pak Jun. Nah, waktu itu kita ditawarkan dari produk Australia waktu itu. Nah, jadi produk Australia itu khusus susu kolostrum Pak Jun. Susu kolostrum saya di Bali sampai buka ini ya Pak Jun, bisnis center yang namanya itu. Itu kita sampai mendapatkan penjualan terbaik. Gitu. Kebetulan saya kelola berdua sama istri saya. Jadi sampai kita dapat reward, dapat laptop, laptop sama proyektor, laptop, proyektor, sama kita diundang berkali-kali itu karena penjualan Bali paling besar waktu itu, mengalahkan daerah yang lain. Nah, sampai penjualan kita waktu itu sampai ke Lombok, Sumbawa. Nah, ternyata ini ada lagi Pak. Ternyata ketika order sudah banyak, produk sudah diterima di masyarakat, kita ngorder itu produknya nggak datang-datang Pak. Produknya yang nggak datang-datang, dan sampai akhirnya kita dikomplain. Ada juga yang kita memberikan DP, nah itu dari Sumbawa, produknya nggak datang-datang Pak Jun, dan akhirnya kita kembalikan lagi DP-nya. Nah, itu kenapa itu ya sampai, kenapa produknya nggak datang-datang? Kita sampai datang ke Jakarta Pak Jun sama istri saya, datang ke sana menanyakan, karena kan sedang boomingnya tuh di Bali, sedang boomingnya. Waktu itu kolostrum masih, kalau boleh saya bilang, masih saya aja yang jual Pak Jun, belum ada kolostrum yang lain. Gitu kan. Nah, sampai kita tanyakan ke Jakarta sama ini manajemen. Nah, ternyata memang dari Australia sendiri yang tidak mengirimkan katanya Pak Jun. Nah, kita punya produk hanya satu kolostrum aja Pak Jun, nggak ada produk lain, cuman kolostrum aja. Perusahaan sendiri menganggap tidak akan ada kerjasama lagi dengan pihak Australia gitu. Entah apa yang terjadi. Mereka juga mungkin agak menutupi Pak Jun apa permasalahannya. Akhirnya kita ya seperti anak kehilangan induk. Tapi waktu itu produk yang lain sudah ada BPOM ya Ji ya? Waktu itu produk itu sudah ada BPOM ya?
Belum. Sudah ada Pak Jun, sudah Sudah ada. ada ya. Sudah ada ya. Ya, Nah, ya, ya. kita satu-satunya colostrum waktu itu masih satu-satunya colostrum beredar di Bali. Kita yang Oke. pegang gitu Pak. Luar biasa ya. Pengalamannya cukup banyak nih Ji Kembar di dunia bisnis jaringan ya. Ya ada lagi sebenarnya Oke. Pak Jun, kalau mau diceritakan ada lagi yang persis dulu saya jualan ini juga di multi level marketing, itu apa namanya, semir serbaguna itu. Ya, Nah, ya. sama juga ternyata Jadi sama luar seperti biasa ya. Nah, Apapun Ji Kembar jual gitu ya. Pokoknya yang mendatangkan uang dijual gitu ya istilahnya. Pokoknya yang bisa jadi uang kita jual gitu Pak Jun ya. Jadi kita sudah kadung mencintai bisnis jaringan Pak Jun. Jadi nikmatnya bisnis jaringan kan kita bisa membangun aset dulu di aset manusia ya, boleh dikatakan seperti itu. Iya. Nanti ini kan ada keterkaitan antara produk dan marketing plan-nya. Kita juga harus melihat juga keduanya kan begitu Pak Jun. Kalau marketing plan-nya bagus tapi produknya tidak diterima kan marketing plan nggak bisa jalan. Tapi kalau produknya bagus, walaupun bagaimana sulitnya marketing plan pasti akan jalan karena produknya bisa kita jual. Kan begitu Pak Jun ya. Nah, jadi saling keterkaitan di sini. Iya. Oke. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, apa sih yang waktu itu membuat betul-betul Ji Kembar betul-betul menjalankan dan memilih beberapa perusahaan bisnis jaringan gitu kan? Dan kemudian apa pengalaman enaknya, nggak enaknya, terutama apa sih Ji pengalaman nggak enaknya? Oke. Untuk nggak enaknya sih mungkin di setiap bisnis jaringan kan mengalami ya yang namanya penolakan Pak Jun ya. Jadi dan yang menolak pun itu pasti yang paling terdekat dengan kita gitu Pak Jun ya. Apalagi di saat sekarang ini kan orang sudah trauma ya dengan namanya nyari orang atau bisnis jaringan atau kayak kemarin saya sampai sempat di awal disampaikan, Ji, tolong kalau mau penyampaian nanti jangan bicarakan pentol-pentol, Ji. Kalau sudah ada Ji sampaikan pentol-pentol, orang pasti akan kabur. Oke, nah jadi dari mereka sendiri yang sudah memberikan masukan terlebih dahulu. Jadi kalau bicara di daerah ini jangan bicarakan pentol atau bisnis jaringan. Jadi kita istilahnya seperti Pak Jun sampaikan ya, kita bicarakan masalah agent dan reseller gitu kan, supaya mengkamuflasekan lah yang namanya bisnis jaringan kan begitu Pak Jun. Nah, karena kebanyakan di sini menyamaratakan antara money game dan multi level marketing Pak Jun. Mereka belum bisa membedakan Pak Jun, mana money game, mana multi level marketing, itu mereka belum bisa membedakan. Mereka hajar semua, yang namanya cari orang ya sama, semuanya menipu gitu. Tapi kan kita harus berjuang untuk bagaimana menyampaikan ke mereka ini bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Nah, ini perlu waktu untuk kita berjuang gitu Pak Jun. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Ji, pernah nggak ada orang yang mengatakan begini ke Ji Kembar? Ji, kok gonta-ganti terus sih bisnisnya? Nah, terus dan semuanya berkelut di bidang bisnis jaringan gitu kan? Kenapa kok nggak tek-tek, istilahnya tek-tek itu standby di satu bisnis? Nah, ada nggak yang pernah komen begitu ke Ji Kembar? Untuk sementara ini nggak ada Pak Jun, karena begini, saya memutuskan berhenti itu bukan dari saya Pak Jun sebetulnya. Iya, oke. Karena memang ada perubahan, saya mengundurkan diri. Sampai saya langsung pernah gunting kartu member saya itu, saya gunting di hadapan kepala cabang waktu itu. Kenapa? Karena protes saya, kok sistem ini dirubah, padahal yang membuat besar itu kan menjual nama orang kan begitu. Nah, ternyata itu dirubah, maka saya potong kartu langsung di hadapannya kepala cabang, Pak. Nah, gitu. Nah, artinya bukan dari saya yang ganti-ganti, enggak. Saya orangnya komitmen Pak Jun. Jadi apa yang saya ikuti itu saya harus jadi. Nah, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaannya yang memang tidak komitmen lah istilahnya dengan produk atau dengan sistem kan begitu. Nah, harus konsisten dulu. Makanya kalau saya melihat di sini kan konsistennya Pak Jun, konsistennya Pak Waldi, Pak Mislan, apalagi sekarang didukung sama Pak Dr. Jamri, sama Pak Didi gitu kan. Jadi kolaborasi ini yang menurut saya ini akan menjadi besar gitu kan. Memang belum waktunya sekarang Pak Jun. Jadi kita memang harus sabar. Jadi kalau menjalankan bisnis network gitu kan, tidak bisa seperti makan cabai sekarang, pedasnya sekarang enggak. Tetapi yang namanya membangun Pak Jun, kalau kita mau membangun rumah tingkat gitu misalnya kan, fondasi kan harus memang betul-betul kokoh kuat gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau buru-buru ya
semangatnya 45 jadinya Pak Jun. Betul. 45 bulan hilang gitu Pak Jun. 45 bulan hilang. Iya, iya. Iya. Ya. Jadi saya ingin sampaikan begini. Kenapa saya tanyakan begini, Ji? Karena begini. Banyak orang di luar sana itu mereka itu menganggap bahwa berpindah-pindah bisnis itu adalah sesuatu yang tabu dalam tanda kutip, ya kan? Karena begini, Ji. Karena kalau kita bicara di dunia konvensional, banyak orang itu kan bekerja di dunia konvensional kan bisa berpuluh-puluh tahun di satu tempat yang sama gitu ya. Konsisten ibaratnya di situ, nggak berpindah-pindah pekerjaan ibaratnya. Nah, ada orang yang ketipu seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita di dunia bisnis jaringan, apalagi di dunia pemasaran, hal seperti ini adalah hal yang biasa gitu kan, Ji ya. Artinya seperti tadi kan Aji punya prinsip ya, ketika perusahaan memang tidak bisa mengikuti prinsipnya Aji atau perusahaan yang memutuskan untuk melakukan kesalahan, ya Aji tentunya punya prinsip gitu kan. Betul. Artinya begini, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini kan Zoom ini kan kita rekam ya Ji ya, dan harapan kami kan ini juga bisa di-share dan didengarkan oleh para pengikut YouTube channel daripada Elite Academy AWM Star Life ya. Jadi begini, artinya selama ini di luar sana itu banyak yang berpikir bahwa ya namanya pelaku bisnis jaringan ya pasti nanti akan pindah-pindah bisnis. Padahal bukan hanya pelaku bisnis jaringan yang sering pindah-pindah bisnis. Ya satu contoh Ji ya, kebetulan saya kan di perbankan ya. Nah, di perbankan pun ternyata adalah hal yang biasa pindah-pindah bank gitu. Ya kan? Jadi artinya ini contoh ya Ji ya, ketika kita berkarir di satu bank, ya kan, tiba-tiba nanti akan ada penawaran dari bank lain, mau nggak kamu jadi pindah ke bank saya yuk, nanti kamu saya kasih ini. Nah, akhirnya pindah lagi, ini pindah lagi. Jadi saya punya teman itu di dunia pemasaran perbankan itu dia bisa berkali-kali bahkan pindah perusahaan, pindah perbankan gitu kan. Ada juga yang ini Ji, apa namanya? Contoh lagi misalnya asuransi lah. Nah, apa namanya, dia berkarir di dunia asuransi. Ya biasa di dunia asuransi berpindah-pindah perusahaan itu biasa gitu ya. Nah, hanya saja kadang-kadang orang yang dengar orang menjalankan bisnis jaringan berpindah itu kok kayaknya negatif banget gitu loh. Padahal itu hal biasa gitu ya, Ji. Betul, betul. Ya, karena lagi kita bicara dunia pemasaran ya. Nah, beda kalau misalnya kita bekerjanya mungkin di back office gitu ya. Ya itu memang harus standby istilahnya. Kalau di back office ya standby di tempat yang sama berpuluh-puluh tahun tidak masalah. Tapi kalau di dunia pemasaran itu rasanya hal yang biasa gitu ya. Betul, betul Pak Jun. Pasti akan berpikir juga untuk mencari yang lebih nyaman, lebih enak dan lebih gede penghasilannya. Dan kadang-kadang kalau dunia pemasaran kan karena banyak teman atau banyak orang yang kita bisa ajak sharing atau bertukar pikiran gitu kan. Kadang-kadang kan ada aja informasi yang lebih menarik daripada yang kita lakukan sekarang. Nah, maka dari sana kita tertarik untuk cobalah di sana, cobalah di sini kan begitu. Nah, cuman kalau di dunia multi level marketing kita pindah-pindah ya, namanya kita mau buat sumur, kalau menggali terus belum ketemu air kita sudah pindah, gali lagi belum ketemu air sudah, ya kapan kita dapat airnya Pak? Ya, ya betul. Nah, ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Iya. Ini yang sering terjadi. Tidak pernah seperti itu dari dulu Pak Jun. Jadi saya apapun yang terjadi, memang kan kalau untuk membangun jaringan. Namanya kita bisnis, maaf ini mohon maaf sekali, namanya kita bisnis manusia gitu kan. Kadang-kadang kan ada aja suka dan dukanya Pak Jun. Nah jadi kadang-kadang kita sudah sebenar-benarnya kita melakukan atau bertindak, adanya yang salah. Nah tetapi inilah yang menguji kita, kesabaran kita. Apalagi yang namanya leader, kalau saya sih belum siap dikatakan leader kan begitu Pak Jun. Saya masih di lapangan, masih berjuang, masih ketemu dengan petani itu mungkin kita masih banyak harus belajar begitu Pak. Yang namanya leader itu sudah ya seperti Pak Jun lah istilahnya. Sudah di kantor nih, dibuatkan acara Pak Jun datang, nah seperti Pak Andi, Waldi, Pak Misan. Nah ini baru disebut leader. Kenapa? Karena dia beliau datang ini sudah dibuatkan acara besar, artinya satu kali berbicara untuk banyak orang. Nah itu manfaatnya lebih luar biasa dibandingkan saya yang datang ke satu orang kan begitu. Nah saya masih melakukan itu Pak Jun. Jadi saya ini masih pelaku gitu kan, masih pelaku di dunia multi level. Nah, jadi kalau yang namanya leader itu sudah dipanggil ke sana sini untuk ada acara besar, dipanggil datang memberikan presentasi atau edukasi, itu sekali bicara sudah didengar banyak orang. Nah, terus tindakan seorang leader juga ya kita harus berbicara mengenai bagaimana pelayanan, edukasi dan duplikasinya, begitu kan? Nah, sampai di mana kita harus duplikasi? Jadikan dulu downline kita seperti kita. Nah kalau sudah jadi, ya lepas gitu Pak Jun. Tapi kalau sudah jadi masih minta bantu,
Ya belum namanya duplikasi berjalan Pak Jun. Ya. Kan begitu. Nah, Betul, karena betul. banyak juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau orang lain yang perlu kita bantu untuk mereka juga menjadi seperti apa yang mereka impikan. Kan begitu. Nah, makanya di sini pernah juga saya sampaikan ke Pak Jun, bagaimana supaya kita betul-betul menjalankan ini terduplikasi. Makanya dari One Star, apa yang harus mereka tahu, apa yang harus mereka bisa, apa yang harus mereka lakukan ke lapangan. Nah, kalau misalkan sudah One Star masih minta bantu gitu misalnya kan, berarti posisi ini kan harus digodok lagi supaya mereka bisa mandiri. Kita mengajarkan mandiri, Pak Jun. Jadi tidak akan bisa selamanya kita bergantung sama upline atau di atasnya upline apa leader gitu kan. Nah, kita tidak akan bisa. Contoh nih seperti saya. Kalau saya bergantung sama Pak Rendra nih. Saya paham nih Pak Rendra kan ada di Jakarta terus nih. Nah, jadi jarang bisa bagi waktunya ke Bali misalkan gitu kan. Saya harus belajar bagaimana ketika ada masalah saya harus bisa hadapi. Kan begitu. Nah, jadi saya yang harus isi diri saya dengan bagaimana kemampuan saya berkomunikasi dengan si A, si B, si C, karena di lapangan itu tidak bisa sama masalah yang kita hadapi. Jadi berbagai macam masalah kita hadapi. Nah, kita bisa ibaratnya menjadi ilmu air lah istilahnya Pak Jun ya. Nah, ilmu air masuk kemana saja kita bisa menjernihkan siapa saja gitu kan. Ada masalah ini loh solusinya. Nah, kita datang untuk memberikan solusi gitu kan. Nah, seperti itu sih mungkin Pak Jun. Oke, baik, luar biasa Ji Kembar ya. Sore hari ini kita belajar banyak sekali dari seorang Ji Kembar, teman-teman sekalian ya. Tadi Ji Kembar sudah sempat menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang komitmen ya. Jadi artinya ketika beliau sedang menggali sebuah sumur untuk mencari air atau sumber air di sumur itu, tentunya dia tidak akan berhenti sampai menemukan sumber air di situ. Ya, nah kebanyakan dari kita melihat sebuah bisnis jaringan itu adalah mencoba-coba menggali satu sumur, ternyata belum keluar air, coba lagi gali sumur yang lain. Belum keluar air, gali lagi sumur yang lainnya gitu, Ji ya. Ya, karena memang banyak begini, Ji. Kalau saya lihat itu di masyarakat kita itu banyak yang menilai bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis iseng-iseng, bisnis coba-coba, dan bisnis jualan dalam tanda kutip. Artinya mereka merasa bahwa sah-sah saja ketika mereka misalnya menjalankan 1, 2, 3 atau bahkan memegang banyak bisnis gitu. Banyak yang seperti itu soalnya saya lihat sih, ya kan? Betul. Satu contoh aja gini, Ji. Saya kebetulan di teman-teman di sosial media AWM Star Life itu kan saya amati juga teman-teman kan. Artinya teman-teman yang bukan teman-teman AWM, ya ada orang di sosial media itu lucu gitu loh. Jadi hari ini dia promosi produk A, besoknya dia promosi produk B gitu kan. Wah, ini orang hebat sekali gitu kan. Jadi dia yang bisa paling bagus produknya yang mana? Bingung jawabnya. Nah, itu dia. Ya kan. Nah, ngomong-ngomong Ji, terus kan udah cukup aktif di bisnis jaringan dan mendapatkan hasil yang luar biasa di bisnis jaringan. Apa yang membuat akhirnya menjadi ketua koperasi, Ji? Oke. Jadi waktu itu saya sempat mandek Pak Jun ya di jaringan ya gara-gara itu tadi belum percaya ya karena kok selama saya menjalankan sekian banyaknya bisnis jaringan kok nggak jadi-jadi sampai yang diharapkan lah yang namanya passive income itu tadi Pak ya. Nah cuman ya udahlah kita cari ini saja. Waktu itu saya berpikir gini Pak Jun, bisnis jaringan itu memang hal yang luar biasa. Kalau memang kita bisa bangun yang bagus, jaringan yang bagus, apalagi bisa jaringan sulam ya. Kalau menurut saya itu sulam itu bukan hanya di Bali saja. Jadi kolaborasi Bali dan di mana itu kita punya. Nah itu akan ada omset yang stabil. Kalau hanya di satu daerah saja, mungkin kalau ketika daerah itu ada upacara atau hari raya atau apa, itu mungkin nanti omset tidak akan bagus di bulan itu mungkin kan begitu. Tapi kalau ada jalur sulam itu bagus. Nah saya pikir di bisnis jaringan inilah kita ada kesempatan untuk menjadi yang kita impikan yaitu passive income. Kita tidak ngapa-ngapain pun tetap ada penghasilan. Kenapa? Karena jaringan tetap jalan kan begitu Pak Jun. Nah ternyata dari sekian kali yang saya jalankan belum ada yang namanya passive income. Ternyata semua yang saya dapatkan itu habis di operasional Pak Jun. Kenapa? Karena di operasional ini ternyata cost-nya memang besar Pak Jun. Jadi kita ke sana, kita ke sini itu paling tidak uang minyak dan makan di jalan itu harus ada kan begitu Pak Jun ya. Dan apalagi kalau dulu itu kan memang gengsi itu dijual sekali Pak Jun. Gengsi itu dijual sekali, yang namanya leader top leader itu edifikasinya itu luar biasa dahsyat Pak Jun kalau dulu ya Pak Jun ya. Itu memang berawal dari edifikasi yang luar biasa. Padahal kita tahu sendiri
saya diedifikasi, saya sendiri nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan yang mengedifikasi. Yang mengedifikasi itu katakan dia seorang dosen, dokter, ada sampai sekarang teman saya itu sampai sekarang beliau punya bisnis centernya, perusahaan yang kedua saya ikuti. Itu mengedifikasi, mereka undang saya itu luar biasa Pak Jun. Padahal kalau saya lihat, saya bandingkan, saya nggak ada apa-apanya dengan beliau, tetapi kekuatan itu yang membuat jaringannya besar. Nah mungkin di sini perlu ditambah cara mengedifikasi, kan begitu Pak. Jadi kadang-kadang kita terbalik edifikasinya, malah kita datang, yang diedifikasi adalah yang undang. Ini loh prospek yang diedifikasi. Prospeknya yang diedifikasi. Ini loh orangnya gini-gini loh. Nah artinya apa? Ya mungkin di sini mungkin Pak Jun ini masukan gitu kan Pak Jun ya. Jadi bagaimana kita sama-sama supaya benar-benar kita bisa memahami cara edifikasi, cara kita menyampaikan itu di lapangan itu supaya betul-betul mengena ke apa yang mereka butuhkan, kan begitu. Jadi powernya sendiri itu kadang-kadang sudah terbawa dari edifikasi orang yang undang tadi Pak Jun. Nah kalau tidak diedifikasi, kita dianggap biasa-biasa saja. Mungkin kita bicara mereka lain-lain, kan begitu Pak Jun. Tapi kalau sudah diedifikasi beda. Kalau dulu tuh sampai acara ribuan orang itu semangatnya beda, bergetar gitu Pak Jun. Cuma itu mungkin perlu kita bangun lagi Pak Jun. Ya, teman-teman sekalian, ini saya sebelum melanjutkan Ji Kembar ya, teman-teman kan mungkin banyak yang belum paham mengenai kata-kata edifikasi Ji Kembar ya. Jadi saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang mungkin mendengarkan Zoom atau video ini yang baru pertama kali mengenal bisnis jaringan. Edifikasi yang dimaksud Ji Kembar itu adalah memberikan penghormatan atau kekuatan kepada pihak ketiga agar pihak ketiga itu bisa membantu Anda gitu kan. Nah, seperti tadi Ji Kembar contohkan misalnya ketika downline beliau membuat sebuah acara, nah downline-nya itu mengedifikasi Ji Kembar, artinya di hadapan para audiens itu dia memberikan penghormatan kepada seorang Ji Kembar, bagaimana mengangkat pribadi seorang Ji Kembar di hadapan orang banyak, sehingga Ji Kembar ini mendapatkan power atau kekuatan. Jadi ketika Ji Kembar berbicara di hadapan undangan mereka, ya otomatis mereka mau mendengarkan gitu loh, ya kan? Nah, dan teman-teman sekalian, terus terang ya Ji, ya saya juga melihat bahwa Bali itu juga bisa besar seperti saat ini itu juga karena Ji Kembar ini jago edifikasi, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kebetulan pernah juga mendampingi Ji Kembar ya, waktu itu sempat kita bareng-bareng waktu acara di sana, ya, dan saya sempat turun ke lapangan juga waktu itu kalau nggak salah ya Ji ya, kita sempat turun ke lapangan menemui beberapa orang di lapangan, dan terus terang teman-teman sekalian, saya boleh sampaikan kekaguman saya kepada Ji Kembar bahwa Ji Kembar ini adalah orang yang memang jago edifikasi, ya kan? Karena beliau jago edifikasi inilah akhirnya jaringannya bisa bertumbuh seperti sekarang di Bali ya. Dan tentunya kita semua harus bisa meniru ya bagaimana cara edifikasi yang dilakukan oleh Ji Kembar. Ya mungkin nanti bisa di-sharing lebih dalam lagi ya. Oke, lanjut Ji. Gimana ceritanya bisa menjadi ketua koperasi? Ya, waktu itu karena saya memutuskan untuk berhenti menjual produk waktu itu Pak ya, karena produk kan udah banyak Pak ya, makanan kesehatan, patu segala macam udah banyak. Padahal kita mengajarkan untuk jangan sampai kita ikut atau kecebur di dalam money game kan begitu. Nah, tetapi karena situasi kondisi waktu itu ada yang menawarkan, ini karena nggak enak Pak Jun ya, karena nggak enak bahwa ini adalah teman gitu kan yang menawarkan, apalagi di awal itu adalah downline saya dulu gitu kan yang menjadi owner di sana. Nah artinya saya juga, kok ini sekarang jadi owner ya di sini ya, jadi bos besar ya. Nah akhirnya tertarik juga dan diyakinkan juga oleh beliau. Itu downline saya paling jauh itu yang dari Singaraja, jauh sekali. Tapi kok bisa jadi ownernya ini gitu kan perusahaan ini. Nah akhirnya mulailah saya ikut waktu itu kan dari modal kecil dulu. Nah di sana investasi Pak Jun. Jadi padahal di saat saya memberikan presentasi dulu, saya melarang bahwa jangan ikut money game. Tetapi ketika ini situasi kondisi tidak memungkinkan, ya mau tidak mau coba dulu kan begitu. Dan akhirnya berawal dari sana coba-coba Pak Jun. Dan akhirnya sampai 3 kali saya kena. Dari awal saya ikut, terus yang kedua perusahaan lain pindah kan, kena lagi, perusahaan ketiga kena lagi. Nah akhirnya rumah saya yang di kampung itu jadi korban Pak Jun. Karena saya di awal pinjamkan sedikit, akhirnya saya tambah pinjaman untuk yang kedua, yang ketiga saya tambah pinjaman lagi, akhirnya nggak bisa bayar Pak Jun. Akhirnya ya disita sama LPD. Nah sekarang di Denpasar ini ngontrak Pak Jun. Jadi
pada saat itu saya kebetulan juga diminta untuk bantu menjadi tim edukasi di perusahaan yang ketiga, investasi yang ketiga. Nah, ini ternyata sudah ada PT-nya, Pak Jun. PT-nya lengkap, ini izin-izinnya. Nah, ketika itu saya mau menjadi tim edukasi. Nah, akhirnya di sana dapat gaji juga. Selain dapat marketing fee, dapat gaji juga. Nah, ternyata di sana luar biasa. Sampai lumayan lah hasilnya, Pak Jun ya. Mungkin kalau boleh dikatakan per minggu itu bisa sampai 14 juta, bisa sampai 15 juta. Paling sedikit lah 7 juta kita dapat per minggu itu Pak Jun. Selain gaji ya Pak Jun ya. Nah, artinya dari sana mulai ownernya ini dan teman-teman untuk bagaimana kita buat koperasi gitu kan. Nah, akhirnya membentuklah satu koperasi Pak Jun. Perusahaan ini membentuk koperasi. Ketika itu kan kita diajak meeting nih. Nah, ternyata seluruh anggota meeting waktu itu diminta saya ditunjuk langsung, tidak boleh menawar lagi, harus menjadi ketua gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau saya ikut karena saya takut kehilangan pekerjaan. Kalau saya nggak mau, takutnya kehilangan pekerjaan Pak Jun. Nah, akhirnya saya mau, padahal saya untuk di dunia perbankan sama sekali saya tidak tahu Pak Jun. Nah, karena terpaksa udah saya bilang cari yang lain aja, saya nggak mau jadi ketua. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya nanti kita bantu Ji, tenang aja, pokoknya Ji ikut aja ini kita kemauan kita semua, nanti kita mendampingi Aji semua. Dan sampai akhirnya saya mau, benar 1 tahun berjalan Pak Jun. Nah, ternyata ada masalah juga gitu kan. Nah, padahal izin provinsi itu 5 tahun. Nah, berjalan baru 1 tahun ternyata ada masalah. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri. Yang koperasi itu ya, Ji ya? Yang koperasi. Ya, saya mengundurkan. Dari perusahaan tersebut dan dari koperasi juga, padahal saya ketua. Saya mengundurkan diri dan saya langsung ke dinas koperasi untuk menyampaikan pengunduran diri karena saya sampaikan juga kalau ini dilanjutkan nanti takutnya kan masalah hukum nanti Pak Jun. Saya nggak mau terlibat ke masalah hukum. Nah, maka saya mengundurkan diri dan diterima. Surat pengunduran diri saya diterima dan saya juga sampaikan ke dinas. Jadi saya tidak mau buat masalah intinya Pak Jun gitu Pak Jun. Oke. Jadi luar biasa ya. Tadi teman-teman sekalian sudah dengar bahwa bisnis money game itu yang sempat diikuti oleh Ji Kembar ternyata harus dibayar dengan mahal ya. Artinya harus membuat Ji Kembar kehilangan sebuah rumah gitu ya. Hanya karena sempat terjun dengan sebuah bisnis money game. Nah, mungkin boleh disampaikan Ji, buat pengalaman teman-teman nih, biar teman-teman juga tidak terjerumus lagi dengan sebuah bisnis money game gitu ya, Ji ya. Sebenarnya money game itu ciri-cirinya gimana sih, Ji? Mungkin kita bisa menilai kan. Boleh cerita, Ji, biar menjadi pengalaman buat teman-teman. Ya, kalau money game kan namanya money game kan itu adalah uang yang dikelola gitu kan, tidak ada produk ya. Jadi murni uang, entah itu dikelola di di marketnya Indodax atau menyebut ya yang namanya trading. Nah, ada yang menyatakan diri sudah punya izin, bahkan sempat sampai ada sebagai sponsor piala sepak bola kan gitu kan. Nah, jadi sangat meyakinkan sekali bagi kita di masyarakat, padahal itu adalah uang yang dikelola untuk ditradingkan kan begitu. Nah, kalau multi level marketing atau yang namanya multi level marketing itu kan multi level kan banyak produk gitu kan, ada produk yang dijual. Jadi ketika kita berbicara mengenai rugi atau untung gitu kan, untung rugi, sebetulnya tidak ada ruginya kalau kita ikut di multi level marketing. Kenapa? Karena kita keluar uang dapat barang gitu kan. Nah, kalau di money game keluar uang itu kita menunggu hasil kan begitu. Entah berhasil atau tidak. Kan begitu. Nah, kalau di sini sudah pasti kita dapat barang. Jadi uang kita keluarkan dapat barang, kita mau jual dapat keuntungan langsung. Nah, kalau kita mau bisnisnya bagus ya kita bangun jaringan. Jadi ada beberapa tipe kan. Nah, mungkin orangnya bisa menjual saja, mungkin ya dapat keuntungan langsung saja. Makanya saya sangat apresiasi ada yang 300.000 atau basic Pak Jun. Jadi di sana ada orang yang tidak mau cari orang gitu kan. Jadi dia kepinginnya jual saja, nggak apa-apa. Ya kita kasih yang basic. Jadi dia selalu dapat 100.000 keuntungan langsung juga dia dapat kan begitu Pak Jun. Jadi sangat bagus sekali kalau AWM ini bisa mempertahankan, ini luar biasa sekali Pak Jun. Jadi dari berbagai macam lini bisa untuk membangun AWM ini. Jadi kan ada orang dipaksa nih untuk ngajak orang, padahal dia tidak bisa nih ngajak orang, hanya bisa menjual saja. Nah, kita arahkan ke paket basic. Nah, kalau ada yang bisa mengajak orang,
dia tidak bisa menjual, ya kita arahkan ke sistemnya, jadi bangun jaringannya. Nah kalau ada yang bisa dua-duanya, ya itu pasti Ji Kembar, Pak Jun. Itu yang saya harapkan, Pak Jun. Iya, oke. Iya. Ya, jadi artinya memang tadi kita udah belajar dari seorang Ji Kembar ya, bahwa ternyata memang kalau bisnis money game itu biasanya menawarkan hasil yang pasti ya, Ji ya. Iya, Dan betul. apalagi kalau kita bicara investasi, sebenarnya kan tidak ada satu investasi apapun di muka bumi ini yang pasti ya, Ji ya. Betul Pak Jun. Jadi artinya kalau sudah ada sesuatu investasi yang hasilnya pasti, nah itu biasanya adalah sebuah money game, kan gitu ya, Ji ya. Betul. Nah, karena orang yang berani berinvestasi artinya orang yang memang harus siap kehilangan uang ya dalam setiap nah itu risikonya risikonya pasti seperti saya alami, Pak Jun ya. Ya, oke. Kemudian setelah itu Ji Kembar kapok nggak, Ji, dalam bisnis jaringan? Setelah sebenarnya kejadian kalau dibilang kapok sih enggak, Pak Jun ya. Nggak kapok ya. Karena kalau di usia saya yang seperti ini, mau saya kerja atau mau kita jadi buruh atau apa ya, mungkin tidak mendukung dari segi fisik, Pak Jun. Iya, betul. Yang bisa kita andalkan sekarang adalah bisnis jaringan, Pak Jun. Apalagi sekarang ada AWM yang sebagai skoci kita gitu kan. Sudah ada kapal yang tepat kan yang menyediakan produk dan sistemnya. Nah, kita tinggal sekarang bagaimana kita ngikutin saja aturan mainnya. Jadi jangan sampai keluar dari aturan main yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kita tinggal ngikut saja, ya sudah, tunggu sukses kapan, pasti akan sukses. Kenapa? Karena semua yang kita bangun terakumulasi, Pak Jun. Kecuali kalau dulu ada zamannya hangus satu bulan hangus, nah itu bahaya. Nah bisa ke lain hati lagi. Nah kalau di sini di AWM sudah tidak perlu ke lain hati lagi, Pak Jun. Jadi kita harus terus tetap jalan, harus tetap semangat apapun yang terjadi. Ya, memang, karena gini ya, karena sistem akumulasi di AWM itu kita mau jalan lambat pun atau cepat pun ya pasti nyampe ya, Ji ya, karena diakumulasi. Betul Pak Jun. Itu yang saya maksud tadi, Pak Jun. Jadi sekarang ibaratnya oke lah sekarang belum ada hasil, tapi jangan putus asa. Nah ibaratnya kita membangun sebuah bangunan gitu, baru kita membangun fondasi saja kita sudah mau tidur di sana, kan tidak mungkin, Pak Jun. Jadi tetap harus dilanjutkan, ada temboknya, ada atapnya. Jadi kita berjalan itu sesuai apa yang kita mau dan apa yang kita mampu, Pak Jun. Jangan memaksakan. Jadi kalau kita memaksakan itu kadang-kadang tidak bagus. Terjadilah nanti seperti teman-teman alami. Jadi saling serobot downline lah, saat sudah di prospek diambil lah. Nah ini yang menurut saya nanti akan terjadi ketika mau memaksakan, ibaratnya kita mau mendapatkan hasil besar atau mau prestis gitu kan. Nah, itu yang membuat nanti menghalalkan segala cara. Nah kalau menurut saya sih prinsipnya sudah ada marketing plan, sudah ada produk yang mendukung, tinggal kita jalankan saja, kan begitu. Nah sekarang kalau kita mau pengetahuan, pengalaman, ada Pak Jun yang setiap minggunya ada Zoom meeting, kan begitu. Nah tinggal sekarang apa yang mau kita kerjakan, ya kita ajak tim untuk ini loh, cara kerja saya seperti ini, mau enggak seperti saya. Jadi duplikasikan apa yang saya lakukan, tinggal memfotokopi saja sebenarnya. Nah, memang sih tidak akan bisa 100%. Minimal 80%, 70% itu udah luar biasa, Pak Jun. Oke, luar biasa ya sore hari ini ya. Luar biasa, Ji. Saya teralun dengan cerita dari Ji Kembar gitu. Sampai saya lupa nyetel videonya, Ji. Video produk biasanya ada. Tapi udah nggak mungkin lagi di setel, Ji, karena waktu kita udah sebentar lagi selesai. Jadi kita nggak mungkin setel videonya. Jadi nanti mungkin di belakang video ini aja kita akan tambahkan ya. Nah, ngomong-ngomong, Ji, gimana cerita awalnya kok kenal AWM? Dan kenapa mau, Ji? Nah, gini Pak Jun. Oke, ini saya sangat berterima kasih sekali nih sama Pak Rendra ya. Beliau yang mengenalkan AWM kepada saya ya. Waktu itu saya masih punya bisnis jual nasi, Pak Jun, nasi campur Bali di sini di rumah di Jalan Nangka. Nah, artinya Pak Rendra datang itu menawarkan bisnis jaringan gitu kan. Aduh Pak Rendra, kalau bisnis jaringan kayaknya sih susah, Pak. Saya mending jualan nasi aja. Kenapa? Karena bisnis jaringan nih, bibir saya ini kayaknya sudah nggak ada yang percaya lagi. Kenapa? Karena terlalu sering saya mengiming-imingi lah. Terus dibilang saya yang menipu, padahal bukan saya. Saya kan mengajak orang untuk merubah hidup dengan cara investasi. Nah ternyata mereka banyak juga yang ikut karena tertarik dengan cara saya menyampaikan. Akhirnya mereka kena tipu juga kan. Padahal bukan saya yang nipu kan gitu. Nah, akhirnya Pak Renat dengan gigih nih menyampaikan, Ji,
dengar dulu, ini produknya luar biasa, Ji. Nah, kalau misalkan Aji sekarang terus-terusan seperti ini, mungkin Aji lambat akan bisa membalikkan keadaan. Oke, produknya apa Pak Rendra? Ini loh produknya pupuk. Hah? Pupuk? Nah, dulu saya penjualan pupuk saya kenceng dulu waktu di yang kedua itu, Pak. Saya jual itu cuma katalisator saja, Pak. Jadi harus kimia tetap bareng. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi. Pupuk. Coba saya lihat pupuknya. Nah, ketika saya lihat pupuknya, mulailah ada ketertarikan, Pak Jun. Jadi Pak Rendra ini memang hebat. Nah, kalau mungkin orang lain mungkin tidak akan menceritakan lanjut lagi. Tapi Pak Rendra luar biasa. Dengar dulu, Ji. Sampai nadanya, dengar dulu, Ji. Ini loh produknya. Nah, dari sanalah saya mulai tertarik nih. Karena ada pupuk, Pak Jun. Nah, dari pupuk ini saya pelajari. Karena pupuk ini menurut saya adalah kebutuhan. Nah, ini mungkin saya akan bisa boomingkan. Sampai saya bikin perjanjian sama Pak Rendra. Hitungan bulan Pak Rendra, pupuk ini akan booming di Bali. Saya sampai bilang begitu sama Pak Rendra. Ini pasti bisa booming. Bahkan di Indonesia nanti ini booming. Nah, padahal waktu itu AWM masih getolnya dengan Pireco waktu itu. Tapi saya pupuk waktu itu belum keluar ya. Belum keluar. Nih istri saya bilang belum keluar waktu itu pupuknya. Tapi saya yakinkan diri saya bahwa kalau pupuk oke. Karena saya jiwanya juga dari kecil di sawah gitu kan. Oke, saya siap jalan. Untuk jaringan nanti kita pikirkan, yang penting produk dulu. Nih bisa nggak diterima di masyarakat. Kalau memang produk sudah bisa diterima dan produk ini adalah kebutuhan, ini pasti akan bisa booming. Nah, nanti marketing plan saya nggak pelajari waktu itu. Dan sampai sekarang saya sebetulnya belum hafal sama marketing plan. Yang penting saya ajar sama produk ke lapangan saja, Pak Jun. Nanti marketing plan pasti akan mengikuti lah. Daripada pintar di marketing plan, nggak bisa menjual kan repot, Pak Jun. Yang penting di produk aja dulu. Nanti sembari kita jualan produk sambil kita pelajari marketing plan-nya gitu. Gitu, Pak Jun. Oke. Dan teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa Ji Kembar ini adalah salah satu diamond elite tercepat di Indonesia ya. Jadi kita tahu bersama bahwa di peringkat kita yang dulu tuh ada namanya diamond elite. Nah, Ji Kembar ini adalah salah satu diamond elite yang luar biasa cepat di Bali. Nah, kalau boleh tahu Ji, waktu itu apa yang tiba-tiba membuat omsetnya luar biasa cepat sekali sehingga tiba-tiba dalam waktu berapa bulan langsung menjadi diamond elite? Kalau ini Pak Jun ya, ini bukan saya yang hebat ini. Ini tim saya yang hebat, Bu Ratu yang luar biasa nih. Bu Ratu, Pak Yan Merdeka, Pak dosen, Pak Nengah Merte, luar biasa nih Pak Yan. Ada Pak Ketut Resmiase, ini orang-orang hebat semua Pak Jun. Ini saya mau informasikan hari ini mereka juga lagi ada acara di kampus Universitas Mahendra Data kalau nggak salah. Mahendra Data, betul Pak Dewa Juniase. Nah, jadi Pak Dewa Juniase sebagai seorang dosen itu memberi kuliah kepada mahasiswa hari ini kalau nggak salah tadi jam 1:30 itu kepada mahasiswa khusus bicara mengenai Pornas, luar biasa sekali. Betul ya. Nah itu yang membuat ini terjadi ya. Kalau saya sendiri sebetulnya nggak ada apa-apanya Pak Jun. Artinya orang-orang seperti orang-orang hebat yang ada di tim Aji ini kan kalau saya lihat contoh Pak Nengah Merte ya kan itu kan dosen S3 rektor dan sebagainya. Kenapa orang-orang hebat-hebat ini mereka bisa ada dalam tim Ji Kembar? Apa yang membuat mereka masuk dalam tim Ji Kembar di Bali? Luar biasa Pak Jun. Nah ini sih boleh saya jujur ya. Pak Nengah Merte itu sudah kenal sama Bu Ratu dari lama ya. Jadi Bu Ratu yang mengajak Pak Nengah Merte dan Pak Nengah Merte mengajak Ji Dewa Juniase-nya gitu kan. Nah di sini istilahnya gayung bersambut lah istilahnya ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai pupuk ini sangat gampang diterima ke mana saja, termasuk ke Pak Wakil Bupati, ke Pak Kepala Desa gitu kan. Sangat diterima kita begitu kita mengajukan proposal atau kita minta waktu untuk menyampaikan pupuk. Mereka pada menerima gitu kan. Nah, di sini ya mungkin yang membuat kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa berhadapan kepada siapa saja. Tidak hanya dengan kalangan petani tidak, tetapi kita berhadapan kepada seperti yang sekarang dilakukan Pak Dewa Juniase kan. Di kampus pun tidak tertutup kemungkinan kita bisa sampaikan Pornas kan begitu kan apa? Ada momentum. Momentumnya apa Pak Jun? Ketahanan pangan dan kelangkaan pupuk. Nah, ini momen bagi kita. Jadi bagaimana supaya kita melakukan mendapatkan momen ini supaya kita bisa secepatnya bisa membangun grup kan begitu. Nah, yang pasti ini mereka semua yang hebat-hebat Pak Jun. Kalau saya
Saya sih tidak ada Ya. apa-apanya sebenarnya. Ya, Saya biasa-biasa saja. artinya semua itu kan sudah ada bagiannya masing-masing lah, Ji, ya. Betul, betul. Ya, tim itu juga ada ya karena ada Ji Kembar juga kan. Artinya semua saling berkolaborasi. Kalau tidak ada Ji Kembar, seorang Ji Kembar yang juga memulai di Bali, antusias di Bali, otomatis kan tidak ada orang-orang yang lain juga gitu kan, Ji, ya. Ya, Ya semua memang itu sih begitu, Pak Jun. Tapi semua pasti ada seperti alurnya. ya seperti Bu Ratu kan mungkin melihat juga Ya. kalau Dakji yang ngajak saya nggak mungkin ikut gitu kan. Ya, ya, Karena produk itu kalau dilihat dari pasar gitu kan, orang multi level marketing apapun produk pasti akan bisa dijual kan begitu. Kalau orang jaringan ya. Nah ini mungkin melihat figur juga begitu kan. Ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana untuk sama-sama kita membina gitu kan, karena kan Bu Ratu ini sudah nyalip saya duluan kan menjadi seorang diamond. Nah itulah luar biasanya di bisnis jaringan. Belum tentu yang duluan join itu duluan mendapatkan peringkat atau reward atau hasil. Nah Bu Ratu yang saya prospek yang jadi donor sekarang duluan menyalip kan gitu. Ada beberapa reward juga disalip sama Bu Ratu kan duluan. Nah tetapi kita bisa bareng-bareng untuk membangun gitu kan. Bahwasanya Diamond dan Diamond membangun kan alangkah indahnya dan alangkah cepatnya nanti Bali bisa dikenal AWM ini kan begitu Pak Jun ya. Oke. Ada satu hal yang ingin saya gali ya buat teman-teman sekalian juga bisa coba di daerah masing-masing ya. Jadi tim Aji Kembar dan teman-teman Bali itu mereka punya satu istilah ya. Jadi Bali itu singkatan daripada Bela Akase Lindungi Ibu Pertiwi ya. Betul. Saya sempat mendengar statement banyak teman-teman di sana ketika kita mendengungkan kata-kata Bali atau Bela Akase Lindungi Ibu Pertiwi, itu beberapa teman-teman tuh berkata merinding mendengar kata-kata itu. Betul. Dan itu membuat mereka bersedia melakukan apapun untuk mengembangkan Pornas dan AWM di Bali ya kan. Jadi saya juga melihat luar biasa dosen-dosen bergerak ya kan, Pak Resmiase seorang anggota dewan pun bergerak gitu ya Ji ya. Termasuk Ji Kembar juga sampai hari ini luar biasa gerakannya di Pulau Bali, dan saya lihat gerakan ini bukan sekedar gerakan hanya untuk mencari uang ya Ji, betul ya Ji? Betul. Ya. Jadi gimana, kembali tadi yang ada di balik gerakan ini Ji? Ya, seperti yang Pak Jun sampaikan tadi, spiritnya adalah Bela Akase Lindungi Ibu Pertiwi. Nah, karena ini berhubungan dengan Ibu Pertiwi. Nah, jadi kita kan getol sekali menyampaikan ke para petani sampai kita sempat berdebat ya ke beberapa petani bahwasanya kalau mereka punya hasil panen dengan menggunakan pukim, saya tanya, apakah Bapak berani untuk mengkonsumsi hasil panen Bapak sendiri? Nah, mereka rata-rata menjawab, enggak Pak, mending saya jual. Enggak, Ji, mending saya jual. Nah, dari sana kita punya kartu as jadinya. Daripada seperti itu, mending kita rubah sekarang caranya pakai organik yang bisa menggantikan 100%. Begitu kan? 100% pukim. Nah, tidak mengurangi dari hasil panen, minimal sama saja dengan penggunaan pukim, kita sudah hemat di biaya. Jadi kita tidak akan ada ruginya. Yang penting Bapak petani itu mau mencoba kan begitu. Nah, apalagi sekarang di Ibu Pertiwi. Nah, sekarang menyangkut ke Ibu Pertiwi. Apa Bapak tidak merasa dosa, tidak merasa bersalah kepada Ibu Pertiwi kalau dipukim terus? Nah, dari sana akhirnya mereka pukim itu pupuk kimia. Pupuk kimia gitu kan. Nah, mereka akhirnya mulai diam, Pak. Awalnya tadi ngotot gitu kan bahwa pukim itu lebih dahsyat gitu kan. Sudah terbiasa, lebih dahsyat, hasilnya sudah pasti gitu kan. Nah, ini hasilnya katanya masih meragukan. Tetapi ketika kita sampaikan dengan cara seperti itu, mereka mulai diam, Pak. Akhirnya mulai mau mendengar, Pak. Nah, kadang-kadang kita harus keras Pak di lapangan, Pak. Mau debat ya harus debat, Pak. Kenapa? Ya karena kan kita punya prinsip, Pak, bahwa saya datang ini membawa solusi. Kan begitu. Bukan semata-mata mau jualan, tidak. Ini loh solusi. Kan begitu. Nah, ketika nanti mereka minimal mau mencoba saja, baru mereka akan melihat hasilnya. Nah, kadang-kala ada yang menyatakan orang yang paling jujur adalah petani. Saya nggak setuju. Yang paling jujur adalah tanaman. Tanaman itu yang berbicara. Nah, kalau petani ada nih salah satu, Pak. Ternyata hasilnya bagus ketika kita coba ini Pornas. Kita coba hasilnya bagus, tetapi saya telepon dibilang nggak bagus, Pak. Biasa aja. Ternyata terserang juga penyakit begini. Akhirnya saya datangin ke sana, Pak. Saya video lah itu cabai. Ternyata hasilnya luar biasa, tapi petaninya ngomongnya enggak begitu. Nah, ini mungkin kan ya gimana ya? Tidak mau mengakui dia. Belum bisa kita percaya sama para petaninya, tetapi kita yang paling jujur adalah tanamannya.
dia yang akan membuktikan Fornas kualitasnya seperti apa. Seperti itu Pak Jun. Oke. Baik, luar biasa ya. Teman-teman sekalian, sore hari ini kita belajar luar biasa banyak sekali dari seorang Diamond Elite ya, Bapak Ide Bagus Kembar Yana Putra ya. Nah, tentunya sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya gali dari seorang Ji Kembar, tapi karena waktu Ji, kita sudah di pukul 6, jadi tidak mungkin lagi kita lanjutkan ya. Dan mohon maaf, jadi mungkin sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti kita akan panggil lagi Ji Kembar pada sesi-sesi berikutnya ya, kita akan siap Pak Jun, siap. Dan mungkin terakhir Ji, apa ini pesan untuk seluruh teman-teman AWM Star Life di seluruh Indonesia Ji? Bagaimana biar mereka bisa mencapai impian mereka dengan sukses? Ya, gimana Ji? Silakan Ji. Oke, kalau saya sih punya ini Pak ya, ada prinsip yang saya pegang. Yang pertama adalah sikap gitu kan. Yang kedua adalah usaha. Ya, terus yang ketiga adalah kemampuan, bagaimana kita mengasah kemampuan kita supaya dihadapkan ke siapa saja, kemana saja kita selalu siap kan begitu ya. Terus emosi Pak, emosi ya kita harus betul-betul emosinya positif. Nah, terkadang kan banyak pada berbagai macam masalah, bukan dari luar malah dari dalam ada masalah ya, kita emosinya ya harus bisa kita dengan positif menyelesaikan gitu kan. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah sukacita Pak. Nah, kalau disingkat itu menjadi sukses Pak. Yang pertama sikap, usaha, kemampuan, emosi, dan yang terakhir adalah sukacita. Bagaimana supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun, apa yang kita perjuangkan di hasil akhirnya adalah sukacita. Nah, itu mungkin yang membuat saya harus berpegang teguh dengan AWM gitu Pak Jun. Oke, mantap luar biasa ya. Oke, Ji Kembar, terima kasih banyak pada sore hari yang luar biasa ini. Terima kasih waktunya Ji ya, dan sama-sama Pak Jun. Sharingnya Ji Kembar pada sore hari ini bisa membawa manfaat dan jadi inspirasi ya buat teman-teman AWM Star Life seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih waktunya Ji Kembar. Salam sama-sama semua ya kan. Dan demikian teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life, acara Zoom Ngabuburit kita pada kesempatan kali ini, dan nantikan sesi-sesi berikutnya dari Zoom di AWM Star Life ya. Dan Anda bisa segera hubungi orang yang memberikan Zoom ini kepada Anda dan video ini kepada Anda, dan segera bergabung bersama dengan tim terbaik kami di AWM Star Life ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan ya. Bye-bye semuanya.